Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun berada pada saat ini, Shalom, damai di hati. Jumpa kembali bersama hamba Tuhan Andris Makawekes dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke pembacaan dan pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa Tuhan, Tuhan menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, yang kami pakai boleh menjalani hidup ini. Dan sampai saat ini, Tuhan menyertai kehidupan kami, hingga kami boleh menikmati hidup ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat cinta kasih kemurahan-Mu. Karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan itu kami tidak dapat menghitungnya. Tetapi biarlah kiranya kami boleh merenungkan itu Tuhan, di dalam menjalani hidup ini, di waktu siang dan malam. Ya Tuhan Allah, nanti kami membaca akan kebenaran firman-Mu, kiranya melalui tuntunan firman-Mu, iman pengharapan kami diperkuat, dan untuk tinggal di dalam kasih-Mu diteguhkan hati kepikiran kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Perjanjian Baru dalam kitab Roma pasal 8 ayat, mulai dibaca dari ayatnya yang ke-18 hingga ayat yang ke-30. Pembacaan kita pada saat ini berperikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan karena mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh bahwa hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang senantiasa memelihara iman, mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya pada saat ini tetap berada dalam perlindungan Tuhan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang Tuhan karuniai untuk dinikmati menjalani hidup, dan kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan Allah kita itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jelas, kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Jadi, untuk menggapai suatu hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan itu harus didahului dengan penderitaan, tantangan, permasalahan-permasalahan hidup yang senantiasa datang silih berganti bagi kehidupan kita sebagai anak-anaknya, dan itu supaya bagi kita sebagai umatnya ada ketabahan, kekuatan, ketekunan, dan kita itu lakukan agar sekalipun kita didera dengan permasalahan-permasalahan hidup, kita mampu menghadapi bahkan melewatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, tentunya di dalam menjalani hidup bersama keluarga kita masing-masing, bersama anak-anak, menjadi suatu dambaan kerinduan hati kita bahwa kemudian kelak, di hari kemudian kelak, bahwa Tuhan akan menyatakannya itu bagi kehidupan umat yang percaya. Dan bagaimana itu mendapatkannya? Kita mulai lakukan dari sekarang. Kita melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan jangan goyah, jangan turun. Kalau kita mengaku bahwa kita hidup di jalan Tuhan, tetaplah ikuti jalan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena penderitaan kita sekarang ini yang kita alami, seringkali kita alami, bahkan kita jumpai dalam kehidupan saudara-saudara kita, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan pada kehidupan saudara-saudara dengan saya. Jadi ini menjadi suatu petunjuk bagi kehidupan kita, bahwa penderitaan kita sekarang tidak masalah. Aku siap menderita, tetapi pada kemudian hari, pada suatu hari kelak nanti, saya akan menang dan tinggal hidup bersama dengan Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah kita, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya, anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah diberinya kuasa agar berkuasa atas kehidupan makhluk ciptaannya di luar kehidupan daripada manusia.
Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkan. Ya, itulah Allah Tuhan kita yang kita sembah melalui putranya Yesus Kristus. Kalau Ia sudah berkehendak, apapun yang Ia perbuat, dan itu pasti jadi. Ia menaklukkan segala makhluk, dan itu bukan kehendak sendirinya, tetapi kehendak Dia yang melakukannya. Itulah Tuhan Allah kita. Jadi itu Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah pemegang kunci kehidupan kita ini. Jadi apa yang Ia perbuat itu adalah yang terbaik, dan itu diuntukkan kepada kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dengan saya di dalam menjalani hidup pada saat sekarang ini. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Makhluk ciptaan, apalagi kita ini diciptakan segambar dengan sang Khalik pencipta, akan boleh tempat dan masuk ke dalam kemuliaan anak-anak Allah. Jadi ini luar biasa. Jadi bukan hanya kita sebagai umat Tuhan atau anak-anaknya yang masuk ke dalam kemuliaan anak-anak Allah itu. Kemuliaan Tuhan Allah kita. Tetapi seluruh makhluk pun dimerdekakan dari kebinasaan, agar di hari kelak mereka juga masuk ke dalam kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita di masa penantian, kita menunggu waktunya Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkenan diangkat, tidak mungkin kan manusia secara tubuh daging itu masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Jadi diubahkan. Yang tinggal bersama Tuhan Allah kita adalah roh kita. Jadi tubuh, darah, dan air tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga itu. Jadi kita perlu mengerti dan memahami kebenaran firman ini. Jadi kalau kita masuk ke dalam kerajaannya yang kekal itu adalah roh kita. Roh yang memberi kehidupan kita pada saat sekarang ini. Roh yang menuntun perjalanan kehidupan kita di hari-hari kehidupan kita bersama keluarga, anak cucu kita di dalam menjalani hidup ini. Mengapa? Tanpa ada roh, tentunya kita tidak ada sebagaimana ada pada saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi, sebab pengharapan sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, jelas. Bagaimana kita bisa berkata bahwa kita mengharapkan sesuatu, sedangkan yang kita harapkan sudah ada di depan mata. Kata pengharapan ini tentunya berlaku bagi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata sendiri. Nanti setelah pembuktiannya ada pada saat itu, dikala kita membutuhkan itu berhubungan mungkin dengan benda. Oh, kita ini perlu ini. Kita berharap begitu dengan pengharapan-pengharapan ada. Kita mau cari ini, kita membutuhkan ini, dan bagaimana caranya kita harus dapat memiliki barang ini. Dan tanpa sadar ada saudara-saudara kita yang mengirimkan atau memberi kepada kita barang yang sesuai dibutuhkan oleh Bapak Ibu saudara-saudaraku di dalam menjalani hidup itu. Jadi kalau sudah terlihat, karena sudah ada, bukan lagi pengharapan. Itu sudah nyata. Tetapi pengharapan adalah yang kita tidak kita lihat. Dan dalam hal ini, menurut firman Tuhan, kita harus menantikannya dengan tekun, sabar, tabah, begitu. Agar suatu kala kita boleh menikmati apa yang kita harapkan ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi ternyata jangan kita salah kaprah. Selama ini kita berdoa, kalau kita tidak tahu, kalau siapa yang menuntun kita dalam membawakan doa, kita naikkan ke hadapan Tuhan, yaitu adalah Roh itu sendiri. Jadi Tuhan sudah menempatkan ada beberapa roh di tengah dunia ini. Itulah fungsi dari roh-roh itu, untuk senantiasa menilik kehidupan anak-anaknya. Dikala anak-anaknya perlu ini, butuh itu, maka ia hadir di sana untuk memberikan pertolongannya itu. Dan itu tidak kita sadari itu. Karena itulah pekerjaan roh itu. Dan membawa kehidupan kita melalui doa-doa kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tapi Roh sendiri menyampaikan kehadiran Tuhan Allah kita. Saudara-saudaraku, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu tidak dapat diselidiki hati nurani yang sesungguhnya roh itu berdoa pula untuk orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Adalah saudara-saudara kita yang senantiasa di dalam kehidupan kesehariannya melakukan kehendak Tuhan Allah kita. Itulah orang-orang kudus. Jadi kalau kita mau seperti mereka jadi orang-orang kudus, hiduplah kudus, kudus di hadapan Tuhan Allahmu. Itu kita dapat melakukannya itu dengan syarat mudah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini, di dalam menjalani hidup bersama keluarga kita. Jadinya tidak susah. Ternyata kotek kalau mau suka jadi orang kudusnya tidak susah. Dan itu mudah. Syaratnya mudah, melakukan kehendak Bapa, menuruti segala aturan perintah yang ditetapkannya,
dan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam menjalani hidup bersama di hari-hari kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka mana yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Kita sekarang boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Berarti kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dan Allah itu turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita dari sekarang. Kalau kita melakukan apa yang baik dan benar, berarti kita hidup berkelanjutan dan berkesinambungan kekal selamanya. Jadi itu mudah bagi kita melakukannya. Jangan kalau semua membaca, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Siapa itu mereka terpanggil sesuai dengan rencana? Yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah adalah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan saya yang senantiasa di dalam menjalani hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan firman Tuhan, merenungkannya itu di dalam menjalani hidup ini di waktu siang dan malam. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Yaitu ternyata kalau kita berbuat kebaikan kebenaran, itu kita mempunyai saudara yang sulung. Dan saya ulang, saya baca, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi itu, kalau kehidupan kita ini memang jelas bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Dipilihnya dari semula, bukan dipilih dari sekarang, dari semula, berbicara semula. Berarti itu sebelum dunia dijadikan. Dan itu ditentukannya pula dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Iya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan Allah menciptakan kehidupan kita, menciptakan kita itu. Kita diciptakan serupa dengan gambarannya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia itu agar menjadi yang sulung bagi kehidupan saudara-saudara dengan saya. Jadi dalam menjalani hidup jangan pernah rasa khawatir, jangan pernah rasa takut, karena kita ada yang sulung mengatur perjalanan kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah kelebihan kita sebagai umat Tuhan. Dan tentunya dalam hal ini kita bangga.
Seringkali kita dihinggapi dengan rasa kekhawatiran, ketakutan, keresahan, kegelisahan yang menghimpit semua kehidupan kita itu. Tapi semuanya itu, kalau kita bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar. Dan Tuhan kasih kelegaan bagi kehidupan saudara-saudara dengan saya. Jadi itulah, kalau kita hidup menjalani hidup bersama Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang kita tidak menikmatinya. Apa yang baik tentunya. Itu yang kita jumpai kadang-kadang sekarang. Apa yang jahat ini selalu dihantam oleh badai kehidupan, seolah-olah mau membinasakan perjalanan kehidupan keluarga. Tetapi itulah, kita punya Allah yang sanggup mengangkat kehidupan, permasalahan-permasalahan hidup kita, dan sanggup memberi kelegaan. Dan hanya kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus itu sendirilah yang memberikan kehidupan dan kelegaan di dalam menjalani hidup ini. Kedamaian, ketenteraman, kenyamanan, kesejahteraan. Karena semuanya itu dari Tuhan Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Ya, kita sangat berbangga, berbesar hati kalau kita melakukan apa yang baik dan mengikuti aturan perintah yang Tuhan anjurkan bagi kehidupan kita. Ini nantinya terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, dengan penderitaan yang kita hadapi sekarang, tidak diimbanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pada hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu yang dimuliakan. Kita terpanggil, dibenarkan, baru akhirnya kita beroleh satu kemuliaan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dengan saya pada hari kelak. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan. Tuhan sumber penghiburan kami, sumber kekuatan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk berita kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, iman pengharapan kami untuk melakukan apa yang baik dan benar dan meneladani Engkau Tuhan dan menuruti segala aturan ketetapan yang Engkau perbuat, itu boleh membawa kehidupan kami pada kehidupan akhir nanti. Dan apa yang Kau perbuat itu itulah yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan, sumber pengharapan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan, dalam keadaan apapun, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, melawat kehidupan saudara-saudara kami. Yang dalam kekurangan Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka apapun itu, karena semuanya bersumber dari Tuhan. Dalam keadaan sakit, Tuhan memulihkan dan menyembuhkannya. Dan Tuhan mengangkat sakit penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami. Dan para
medis, para dokter yang merawat saudara-saudara kami yang terbaring lemah di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan mereka melayani dengan penuh kekuatan, dengan penuh damai sejahtera, damai sukacita yang bersumber dari Tuhan. Kepadamu Tuhan kami membawa seluruh hidup kami. Berkati Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami anak-anak-Mu di dalam menjalani hidup ini. Apapun itu. Karena semuanya itu bersumber dari Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat cinta kasih kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan, limpahkan di tengah perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan dan terpujilah Engkau. Bagi kehidupan Bapak Duda, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, Engkau pengharapan bagi mereka Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan Engkau hadir dalam kehidupan mereka untuk memberikan pertolongan-Mu. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini pula Tuhan kami berdoa untuk kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tetap dalam keadaan damai, aman, dan nyaman di dalam kami jalan hidup ini bersama para pemimpin-pemimpin yang ada dari pusat sampai di pelosok-pelosok desa. Dan kami boleh menikmati suatu kehidupan yang penuh kedamaian menuju pada kehidupan kesejahteraan bersama para pemerintah kami itu. Kami membawa seluruh perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu penuh pengasihan. Terpujilah Engkau Bapa yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasih-Nya. Ya Tuhan Yesus, ajar kepada kami untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, demikianlah perenungan firman Tuhan. Kiranya itu boleh menguatkan iman dari Bapak Ibu saudara-saudaraku dan Bapak Ibu saudara-saudara boleh membagikan bagi saudara-saudara kita yang mendambakan, merindukan kebenaran firman Tuhan di dalam jalan hidup pada saat sekarang ini. Dan Tuhan dan Bapak Ibu saudara-saudaraku melakukannya itu agar Bapak Ibu saudaraku menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Amin. Saudara-saudaraku, jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Karena apabila ada video yang baru diupload, Bapak Ibu Saudaraku mudah untuk mendapatinya. Terima kasih. Salam damai di hati. Sampai jumpa.